Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja sebelum memulai pelajaran pada hari ini, untuk memulai pelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang bahasa Arab. Sebelumnya, bahasa Arab itu ada yang cabang bahasa Arab itu baik banget. Misalnya dari yang pertama itu, bahasa Arab itu cabangnya itu ada cabangnya itu ada misalnya ilmu nahwu, terus ada ilmu sorof, terus ada ilmu balaghah. Setelah itu ada ilmu ilmu ma'ani ada, dan sebagainya. Ilmu nahwu itu menjelaskan tentang penyusunan kalimat, seperti itu, tentang penyusunan kalimat. Kalau yang ilmu sorof biasanya ilmu yang mengenai perubahan kata. Tadi kan perubahan kalimat, yang ini perubahan kata. Ilmu balaghah itu ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasanya gitu. Terus kalau yang ma'ani, dia itu lebih ke ini, biasanya tentang kayak syair bahasa Arab gitu, kayak zaman dulu gitu. Tapi sekarang kita fokusnya ke ilmu sama sorof gitu. Terus mengapa penting belajar bahasa Arab? Tahu nggak? Kenapa? Gak tahu. Ini karena pelajaran bahasa Arab itu karena kita kan agama Islam. Terus juga dari siapa ya? Dari dari sahabat siapa saya lupa, tapi bahasa Arab itu bagian dari agama, seperti itu. Langsung aja. Jadi penting juga. Langsung saja, biasa kan ilmu nahwu itu kan ada yang pernah dengar kayak fi'il, terus ada isim, seperti itu. Langsung aja, yang pertama itu ada yang namanya al-kalimah namanya. Al-kalimah. Kalau al-kalimah itu bahasa Indonesianya yaitu kata. Kalau bahasa ininya apa? Kalau bahasa Indonesia kan kalimat itu kan kata kalimat yang terdiri dari kata-kata. Tapi kalau di bahasa Arab al-kalimah itu kata gitu. Kalau bahasa Arabnya kalimat itu jumlah namanya gitu. Al-kalimah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim. Ada isim namanya ismun. Ini namanya kata benda atau sifat atau apa gitu. Terus yang kedua itu namanya fi'il, yaitu ini kata kerja. Tulisannya fi'lun. Yang ketiga yaitu harfun, huruf, atau biasanya juga disebut kayak kata sambung gitu. Seperti itu. Terus dari 3 ini ada turunannya lagi. Kalau ismun itu ada misalnya, sebenarnya ada 6, tapi yang saya catat yang sedikit saya ringkasin aja. Ada yang ismun insan, yaitu biasanya disebut kayak nama orang, kayak Umar, Fatimah, seperti itu, namanya insan.
atau yo manusia lah gitu. Terus yang kedua itu yaitu hayawan. Biasanya kayak ada nama hewan, misalnya kitun, terus ada tikun, nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu nabat. Nabat itu yaitu tumbuhan. Kan kayak biasa disebutnya kayak nabati atau apa, itu berarti dari tumbuhan. Seingatnya gitu. Nabat seperti itu. Nabat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada jamat. Misalnya jamat itu apa ya? Kata benda, misalnya porsiun, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kita pindah ke fi'lun. Fi'lun itu ada 3. Yang pernah dengar gak fi'il apa gitu? Belum. Nah, jadi ada yang namanya fi'il madi, fi'lun madi ya gitu. Fi'lun madi. Ada namanya apa, yang kedua itu fi'il mudhari, yaitu yang kalau tadi itu fi'il madi itu artinya masa lampau atau masa lalu seperti itu. Terus yang selanjutnya itu fi'il mudhari. Mudhari yaitu fi'il mudhari itu yang kata kerja yang sekarang atau masa kini seperti itu. Terus ada yang ketiga itu fi'il amr. Fi'il amr itu ini kata perintah. Jadi kalau dirangkai fi'il madi itu contohnya itu kayak ini, misalnya doroba, terus mudhari'nya nanti apa, ya tribu, terus kalau yang fi'il amrnya tuh idrob kan, itu. Terus yang ketiga tuh ada harfun. Nah kalau harfun tuh juga ada 3. Nah kalau yang ini memang agak panjang namanya. Yang pertama itu namanya yadkhulul alal fi'li. Jadi sebelum kata kerja. Terus yang kedua itu yadkhulul ismi, yaitu dia sebelum isim atau kayak kata benda atau apa. Nah yang ketiga itu dia yadkhulul alal ismi wal fi'li. Jadi dua-duanya seperti itu. Jadi yang kayak kecocokannya, misalnya kayak kata sambung itu kan ada yang namanya wa. Nah kalau yang yadkhulul alal fi'li itu misalnya ada yang contohnya lam, terus ada kode, dan sebagainya. Terus ada yang kedua itu yang yadkhulul alal ismi, ya biasanya kayak an, ala itu, seperti itu. An, ala. Terus yang ketiga itu yang apa ya, yadkhulul alal ismi wal fi'li. Jadi bisa keduanya, misalnya kayak wa gitu. Wa, terus ada li dan fa. Nah jadi seperti itu untuk yang dasar-dasarnya gitu. Terus yang lainnya misalnya ada juga yang di pembahasan yang lainnya tuh misalnya yang lebih mendalam itu kayak kan misalnya al kalimah, terus ada nanti ada i'rab, ada yang namanya i'rab. Jadi ada i'rab nasab, jazm dan sebagainya. Ada yang mansur, terus ada yang apa, kan ini kan al kalimah, terus ada yang namanya al jumlah. Nanti al jumlah juga dipecah 2, namanya ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sama ada yang lainnya, misalnya ada mubtada khobar. Nah,
Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang kayak diskusi atau apa. Terus sekarang belum, nggak ada. Oh, berarti mungkin di luar gitu. Iya. Di lain kesempatan. Ya mungkin itu aja sih. Jika ada pertanyaan kita tutup dengan mengucapkan dengan hamdalah dan kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.